menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang diam, sedangkan listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Pada listrik dinamik, terdapat arus listrik yang dihasilkan oleh adanya muatan listrik yang berubah terhadap waktu. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar tersebut merupakan penghantar listrik yang baik atau bersifat konduktor. Sebaliknya, arus listrik dalam suatu rangkaian tidak mungkin dapat mengalir apabila kawat bersifat isolator. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan, yang secara sistematis dapat dirumuskan V sama dengan IR, di mana V sama dengan tegangan listrik volt, I sama dengan arus listrik ampere, R hambatan listrik Ohm. Listrik dapat menimbulkan panas atau kalor melalui alat pengkonversian energi. Energi listrik dapat diubah, contohnya pada lampu pijar, setrika listrik, dan kompor listrik. Di sini, energi listrik diubah menjadi energi kalor. Di video kali ini, kami akan melakukan percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan, menjelaskan aliran arus dalam satu rangkaian listrik, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan yaitu baterai, kabel penjepit secukupnya, bola lampu, dudukan baterai, kawat besi, kawat tembaga, sendok, kayu, karet penghapus, grafit, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Juga modul praktikum IPA di SD sebagai acuan. Pertama, kita rakit dulu kabel yang berwarna biru dengan yang warna merah. Kemudian kita sambungkan ke sini. Lampu menyala dengan terang. Jadi, alat tersebut siap digunakan untuk praktikum arus dan tegangan. Nah, kita lakukan percobaan, ternyata aktif. Kemudian kita lakukan uji coba dengan menggunakan kawat besi. Kita rangkai terlebih dahulu kabelnya, kemudian kita akan melakukan percobaan pertama dengan menggunakan kawat besi. Hasilnya adalah lampu menyala dengan terang. Jadi kawat besi merupakan konduktor yang dapat mengantarkan listrik. Dan yang kedua yaitu kita menggunakan kawat tembaga. Kita tempelkan kedua sisi dan ternyata lampunya menyala dengan terang. Jadi kawat tembaga merupakan konduktor yang dapat mengantarkan arus listrik. Kita lakukan percobaan yang ketiga dengan menggunakan sendok. Apakah menghasilkan listrik? Oh ya, ternyata menghasilkan listrik, menghantarkan panas. Jadi sendok masuk ke dalam konduktor, yaitu dapat menghantarkan arus listrik dan menghantarkan panas. Kita melakukan percobaan yang keempat dengan menggunakan kayu. Apakah akan menghasilkan panas? Lampu tidak menyala sama sekali. Lampu tidak menyala, jadi kayu adalah non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Lanjut ke percobaan yang kelima, kita akan menggunakan penghapus sebagai alat medianya dan kita tempelkan dan ternyata tidak menghasilkan listrik sama sekali. Keenam, dengan menggunakan mata pensil. Kita lihat Pensil dapat menghantarkan arus listrik, namun cahaya lampu yang dihasilkan tidak terang atau lebih ke redup. Dapat kita lihat bersama pada video berikut itu. Kita lanjut ke percobaan yang ketujuh dengan menggunakan kertas. Apakah menghasilkan listrik? Dan ternyata tidak. Gitu. Kertas tidak menghasilkan listrik. Stop. Lanjut ke percobaan yang ke-8 dengan menggunakan tas plastik dan ternyata tidak menghantarkan listrik sama sekali. Sekarang selanjutnya lakukan percobaan yang ke-9 yaitu dengan menggunakan air keran atau air biasa.
Kita akan celupkan. Kita lihat hasilnya, ternyata air keran tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi air keran termasuk dalam non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan listrik dan panas. Percobaan yang terakhir, kita akan menggunakan air garam. Apakah akan menghasilkan listrik? Kita lihat bareng-bareng. Dapat kita lihat hasil dari percobaan menggunakan air garam. Lampu dapat menyala, namun cahaya yang dihasilkan sangat-sangat redup. Mari kita lihat bersama yang terjadi pada air garam yang dimasuki oleh kabel. Terlihat di situ air garam seperti berbuih atau berbusa kecil-kecil.